Halo adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Saya Fahrudin Harahap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran seni budaya, khususnya tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional. Dan untuk materi ini dikhususkan untuk kelas 10. Oke? Di pembelajaran kali ini, adik-adik sekalian harus bisa memahami dan mengetahui bagaimana jenis dan fungsi musik tradisional. Untuk itu, siap-siap ya adik-adik. Oke, adik-adik sekalian. Nah, pasti pernah berpikiran, apa sih itu musik tradisional? Atau pernah mendengar kalimat yang namanya musik tradisional? Musik tradisional yaitu alat musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah seluruh Indonesia. Selanjutnya, ini ada contoh nih alat musik tradisional angklung. Nah, adik-adik sekalian pasti tidak asing melihat alat musik ini. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari bilahan bambu dan dimainkan dengan cara digoyang. Diketahui, angklung juga mempunyai berbagai jenis, mulai dari angklung reog, angklung Banyuwangi, angklung Bali, angklung Kanekes, dan lainnya. Angklung juga ternyata tidak dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, melainkan juga telah tersebar ke seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga ke mancanegara. Luar biasanya lagi, angklung secara resmi telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang disebut UNESCO pada November 2010. Sementara itu, untuk bambu yang digunakan sebagai bahan angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu putih atau awi kemeng. Setiap nada yang dihasilkan itu juga berasal dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk vila setiap ruas mulai dari ukuran kecil hingga besar. Dilansir dari berbagai sumber, kata angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda dan terdiri dari dua suku kata, yaitu angkweng. Angkweng atau yang berarti diapung-apung dan klung atau merupakan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Dengan kata lain, angklung memiliki arti suara klung yang dihasilkan dengan cara mengangkat atau mengapung-apungkan alat musik tradisional itu. Baik, selanjutnya alat musik tradisional yang bernama sasando. Sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sasando merupakan alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Alat musik sasando ini memiliki suara yang sangat khas dan dikenal hingga seluruh dunia. Bentuk sasando memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan alat musik berdawai lainnya. Pada bagian utama sasando berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Bagian bawah dan atas bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya dawai. Pada bagian tengah bambu biasanya diberi senda atau penyangga, di mana dawai direntangkan. Senda sendiri berfungsi untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berbeda setiap petikan dawai. Sedangkan wadah berfungsi untuk resonansi yang berupa anyaman daun lontar yang sering disebut hai. Cara memainkan sasando dimainkan dengan cara dipetik, namun biasanya dimainkan menggunakan kedua tangan dengan arah yang berlawanan. Tangan kanan berperan untuk memainkan akord pada sasando, sedangkan tangan kiri digunakan sebagai melodi atau bass. Memainkan sasando tidaklah mudah,
karena membutuhkan perasaan dan teknik sehingga menghasilkan nada yang pas dan merdu. Dan pada permainan sasando, keterampilan jari sangat diperlukan untuk memainkan alat musik sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini. Nah, baik, selanjutnya alat musik tipa. Tipa merupakan alat musik tradisional yang terkenal berasal dari bagian timur Indonesia, yaitu kawasan Papua dan Maluku. Tipa memiliki bentuk tabung menyerupai gendang dengan ukuran yang panjang. Ada berbagai macam jenis tipa, yaitu tipa jekir, tipa potong, tipa dasar, dan tipa bas. Meskipun memiliki nama yang sama, tipa yang berasal dari Maluku dengan tipa yang berasal dari Papua memiliki beberapa perbedaan pada bentuknya. Dengan begitu, asal kedua tipa tersebut dapat diketahui melalui cirinya. Tipa dibuat dengan sebatang kayu yang tengahnya dibuat kopong atau dikosongkan isinya. Satu sisi tipa yang lebih lebar ditutup dengan kulit rusa, yang mana kulit ini yang nantinya akan menghasilkan sebuah suara. Kulit rusa tersebut dikeringkan dan dipasangkan di salah satu sisi batang kayu. Kulit rusa ini akan menghasilkan suara yang indah ketika dipukul. Tipa juga menggunakan kulit binatang sebagai membran yang melingkar dengan rotan agar kencang. Cara mainkan tipa adalah dengan dipukul, kemudian alat musik tersebut dan mengeluarkan suara ritmis dan suara ketipung yang nyaring. Dan biasanya masyarakat Papua dan Maluku memainkan alat musik tipa untuk mengiringi tarian tradisional, lagu daerah, pertunjukan musik, pertunjukan kesenian, dan juga digunakan saat upacara adat. Nah, itu merupakan definisi dari alat musik tradisional yang bernama tipa. Selanjutnya, alat musik kolintang. Kolintang merupakan alat musik tradisional dari Sulawesi Utara. Asal-usul musik tradisional khas Minahasa ini terinspirasi dari suara alat musik seperti tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Alat musik menggunakan istilah bertong ting ting tang sambil mengungkapkan kalimat maimu kumulintang untuk mengajak orang memainkannya, sehingga lama-kelamaan ungkapan tersebut berubah menjadi kolintang. Bahan alat musik kolintang. Alat musik kolintang terbuat dari kayu khusus yang ringan namun cukup padat. Kemudian, kayu ini disusun membentuk garis sejajar. Pada umumnya, kayu yang digunakan adalah kayu telur, kayu bandaran, kayu wenwang, kayu cempaka, kayu waru, dan kayu kakini. Proses pembuatannya, kayu-kayu tersebut dikeringkan terlebih dahulu sebelum diproses menjadi bilah-bilah kecil, di mana jika bilah kayu tersebut dikurangi panjangnya dapat menghasilkan nada yang sesuai. Nah, dan cara memainkan alat musik kolintang ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan malen atau tongkat kecil dengan bagian ujung dibalut sebuah kain atau benang. Biasanya, malet berjumlah 3 orang yang diberi nomor tersendiri untuk memainkannya. Selanjutnya, alat musik yang berasal dari Sunda, yaitu dapat kita lihat pada tampilan ini, kendang Sunda. Kendang Sunda biasanya terdiri dari 3 buah kendang, yaitu 1 kendang indung berukuran besar dan 2 kendang anak yang lebih kecil. Kendang ini terbuat dari kayu kelapa, kayu cempeda atau nangka, dan kulit hewan untuk bagian membrannya. Nah,
Seperti kendang yang berasal dari daerah lainnya, cara memainkan kendang Sunda ini sama, yaitu cara memainkan kendang ini adalah dipukul atau ditepuk. Itu sekilas beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Namun, masih banyak lagi alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Maka dari itu, adik-adik bisa mencari melalui browsing alat musik tradisional lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, fungsi alat musik tradisional. Fungsi alat musik tradisional tidak hanya sebagai pengiring sebuah pertunjukan, tetapi beberapa alat musik tradisional memiliki fungsi sebagai bukti sejarah dan maupun sarana edukasi, khususnya bagi masyarakat pelajar dalam dunia pendidikan. Baiklah, nah tadi kita sudah membahas fungsi alat musik tradisional. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi musik tradisional. Sebelum membahas fungsi musik tradisional menunjukkan peran dan kedudukannya dalam tradisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, fungsi musik tradisional antara lain sarana upacara adat budaya, pengiring tarian, sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana ekspresi diri, dan sarana ekonomi. Yang pertama, sarana upacara adat budaya atau ritual. Musik tradisional Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kelahiran, kematian, perkawinan, keagamaan, dan acara penting masyarakat lainnya. Pada beberapa daerah, instrumen musik khusus hanya dibunyikan pada acara tertentu, bukan sembarang acara. Misalnya, gamelan Kyai Guntur Madu yang dibunyikan pada Sakatanen di Yogyakarta. Yang kedua, pengiring tarian. Musik tradisional Indonesia biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas daerah. Itulah sebabnya kebanyakan tarian khas daerah hanya dapat diiringi oleh musik daerah sendiri-sendiri. Yang ketiga, sarana hiburan. Musik tradisional Indonesia dapat digunakan untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas kegiatan harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Biasanya, Indonesia sangat antusias dalam menonton pagelaran musik. Yang keempat, sarana komunikasi. Musik tradisional Indonesia menghasilkan bunyi-bunyi tertentu yang mempunyai makna untuk masyarakat. Bunyi-bunyian itu mempunyai pola ritme yang khas dan menjadi tanda untuk anggota masyarakat atas suatu peristiwa atau kegiatan tertentu, misalnya kendang dan dentungan. Yang kelima, sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu ataupun pemain musik, musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik juga, mereka mengungkapkan perasaan maupun emosi, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, dunia, dan Tuhan. Yang keenam, sarana ekonomi. Bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak saja sekedar berguna sebagai sarana ekspresi dan aktualisasi diri. Musik juga merupakan sumber penghasilan. Mereka merekam dalam berbagai media, serta menjualnya ke pasaran. Nah, dari hasil penjualannya tersebut, mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Nah, itulah dia sebagai sarana ekonomi. Baik, itu 6 fungsi musik tradisional. Bagaimana? Mudah kan untuk mempelajari dan fungsi musik tradisional? Oke, adik-adik sekalian, sampai ketemu lagi. Semoga adik-adik
sekalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Ingat, selalu semangat dalam belajar di rumah dan sehat selalu. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.